menuju pemilu 2024. Siapa yang tepuk tangan dulu dong? Oke, kita serahkan ke moderator kita. Silakan Bang Ardian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ya kepada Allah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan aula serbaguna FISIP USU ini. Baik, sebelum saya buka acara terkait dialog publik ya dengan tema kita membangun generasi peduli dan cerdas menuju pemilihan umum tahun 2024. Jadi sebelumnya saya ingatkan acara ini terselenggara ya atas hasil kerjasama dari DPRD Sumatera Utara, begitu juga dengan stasiun Radio Cardova di 99,4 FM dan juga FISIP USU, dan disiarkan langsung ini ya, live streaming Facebook Cardova 99 FM. Oke, baik. Selamat pagi juga kepada pendengar Cardova ya. Dengan jargon berani tampil beda pada hari ini. Dan juga live streaming dengan alamat website di www.cardovafm.co.id ya. Baik. Mungkin langsung kita buka acara diskusi publik pagi ini. Nah, dengan acara tema besar membangun generasi cerdas ya, terkait bagaimana membangun generasi peduli dan cerdas menuju pemilu 24. Seperti yang kita tahu dari daerah ataupun menurut langsung lembaga survei ya, Indikator Indonesia itu per tanggal 11 kalau saya nggak salah bulan Juli itu. Nah, kepercayaan masyarakat itu memang termasuk yang terendah di poin 50-an% itu. Instansi yang dibandingkan dengan instansi yang lainnya itu. Jadi kepercayaan masyarakat sekarang nih umumnya udah terjadi penurunan yang drastis terhadap partai politik. Nah, jadi kan di sini kita saya juga mengapresiasi ya terkait diskusi publik pagi hari ini. Kami juga dari lembaga laboratorium Prodi Ilmu Politik FISIP USU sebenarnya sudah sering mengkaji hal seperti ini, dan ini memang harus terus kita intenskan gitu, aktifkan dalam artian bagaimana nanti kita masyarakat ini mau peduli dan sadar dalam hal ataupun ikut andil, ikut serta dalam proses kegiatan politik. Di sini di pemilu tahun 2024 nantinya ya. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan beberapa narasumber. Mungkin nanti terkait sebenarnya bagaimana ini masyarakat yang cerdas ataupun yang peduli, apa indikatornya ini. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar memilih lagi itu, tapi kita sudah tahu dan paham bagaimana sebenarnya arah ketika kita memilih salah satu calon legislatif ataupun dalam sebuah kontestasi pemilu politik ini, kita harus paham, harus bisa proaktif. Jadi kita sudah tahu calonnya, minimal tahu calon, tahu visi misinya, dan itu yang menjadikan bahan rujukan kita, rekomendasi kita dalam memilih salah satu tokoh ataupun aktor yang menjadi calon pemimpin gitu. Jadi kita jangan memilih karena ajakan gitu kan, bukan karena faktor keluarga gitu. Kan bisa saja kita berbeda gitu. Tapi yang pasti kita sudah mengenal dan paham betul. Dan kita ikut menjadi bagian dari tanggung jawab ketika kita memilih seorang pemimpin. Oke, jadi pagi ini mungkin mudah-mudahan nanti bisa dibahas dan dikupas tuntas oleh para narasumber kita pagi hari ini yang terdiri dari beragam profesi dan usia ya.
Yang pertama itu ada Bapak Hendro Susanto. Beliau ini anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi E, Pak ya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Horas. Oke, baik. Yang kedua ada Bang Haris Martondi nih, kalangan mahasiswa ya, dari Gubernur Pisip Usu, sekarang menjabat. Ya, Bang Haris ya. Ya bang. Selamat pagi Bang Haris. Pagi bang. Apa kabar ini, baik? Sehat bang, alhamdulillah. Sehat ya, baik. Itu yang perlu kita ini. Sehat, jasmani rohani ya. Oke, yang terakhir ini, aduh ini nggak lain nggak bukan ini guru-guru ini, para senior ini. Bapak Warjio PhD ya, selaku akademisi ilmu politik Visip USU. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ketua. Bagaimana kabar Mas? Sehat, alhamdulillah, nunggu perintah. Ois, mana berani kita merintah ini Mas. Perintah apa dulu ini kan? Kita sifatnya kalau kita biasanya sifatnya mengajak ini Mas. Ya, nggak ada perintah ataupun diperintah gitu Bang Hendro kan. Oke, baik. Mungkin yang paling mengena itu nanti terkait bagaimana sebenarnya para narasumber ini memberikan sudut pandang ataupun materi terkait tema kita hari ini dalam dengan judul Membangun Generasi Peduli dan Cerdas Menuju Pemilu tahun 2024 nanti gitu. Nah, mungkin dari Pak Hendro Susanto juga selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ini, beliau kebetulan ruang lingkupnya meliputi kalau nggak salah terkait sosial ataupun pendidikan, kesehatan, olahraga, kepemudaan, atau juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan sampai bahkan keluarga berencana itu Bang ya? Nah itu. Jadi mungkin kita kaitkan perspektifnya melalui pendidikan politik. Nah, bagaimana pendidikan politik yang dilakukan anggota Dewan nih dalam tingkat terkait partisipasi pemilih dalam sebuah kontestasi politik, dalam hal ini pemilu ya. Mungkin kegiatan apa saja yang beliau dan tim kasih arahan ataupun masukan ataupun pelatihan nih terkait calon-calon dari salah satu partai misalnya. Nah, itu kan kita butuh pengetahuan untuk itu gitu, butuh pembelajaran. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemaparan materi dari narasumber ya. Oke, baik. Yang pertama mungkin saya kasih kesempatan kepada Bang Haris Martondi dulu, selaku Gubernur Visip USU mewakili kalangan kawan-kawan mahasiswa. Ya, Bang Martondi ya. Ya bang. Oke. Mungkin langsung saya persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, Bang terima Haris. kasih Bang Ardian. Mohon izin nih, Prof. Bang Hendro, mohon izin. Ya, ini luan ini. Harusnya ini bingung juga kita nih kalau di samping profesor nih ngomong apa sebenarnya. Oke, mungkin dari sudut pandang anak muda ya, terutama mahasiswa. Saya mau bicara di situ. Selama ini kan seperti yang dibilang Bang Ardian tadi terkait integritas pemilih. Kita selalu menuntut nih kepada yang kita pilih untuk berintegritas. Tapi untuk kita sendiri yang menjadi pemilih itu saya rasa integritas itu masih kurang. Apalagi kita ini dalam era disrupsi sebenarnya. Yang kalau tuh bangun handphone kita bisa lihat handphone langsung, bangun pagi kita bisa lihat handphone langsung. Informasi-informasi itu lebih cepat yang kita dapat. Jadi yang menjadi persoalan di sini terkait polarisasi yang sebenarnya kita sadari di 2019 itu polarisasi di dalam Pilpres itu cukup mengena lah, cukup terasa terkait polarisasi itu. Tapi poinnya bukan itu yang mau saya sampaikan, karena di 2024 ini juga menjadi bahasan kami di mahasiswa FISIP. Kalau anak SMA kelas 1 sampai kelas 2 itu di 2024 bakal menjadi pemilih. Nah, ini yang sebenarnya menjadi soal. Bagaimana ini membangkitkan suatu integritas dari mereka untuk menjadi pemilih yang dapat dikatakan pemilih yang bijak atau pemilih yang berintegritas. Itu di anak SMA kelas 1 dan kelas 2. Mungkin kalau kita berkaca kepada antusias anak muda, kita lihat yang terdekat ini di Kota Medan, kemarin ada pilkada kota.
pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu antusias anak muda sangat tinggi. Saya juga memandang lah atau memperhatikan hal-hal itu terkait antusias anak muda di Pilkada Kota Medan. Jadi anak muda ini sebenarnya, ini mungkin di sini ada Pak Dewan juga selaku praktisi ya. Jadi ini anak muda ini janganlah dijadikan komoditas politik gitu. Jadi seolah-olah untuk menggait suara kita ketemu dengan anak muda, nanti setelah terpilih ya pandangannya bukan ke anak muda, kita nggak tahu ini kan. Itu sebenarnya menjadi soal, menjadi keresahan di kita. Seolah-olah ini kita nih komoditas gitu politik. Seksi lah ditengok anak muda nih karena ya punya tenaga untuk milih dan bisa menggiring teman-temannya gitu anak muda. Keterlibatan anak muda dalam politik ini juga sangat penting sebenarnya untuk kita pikirkan. Kalau bisa bukan hanya menjadi pemilih, ikut ke dalam tim pemenangan. Kita belajar di situ. Itu sebenarnya yang menjadi kunci untuk belajar, apalagi ini teman-teman dari FISIP USU belajar aja, nggak perlu terjun ke dalam partai politik, tapi kita belajar dari pemenangan salah satu caleg ataupun DPD nantinya. Turun langsung ke lapangan, kita perhatikan kayak mana situasi lapangan, lalu kita bisa belajar. Mungkin itu aja yang saya sampaikan Bang Ardian. Ini kan bisa ditambahi dengan Pak Dewan, dengan Profesor Warjio. Oke. Selebihnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih Bang Ardian. Oke, baik. Terima kasih Bang Haris Martondi ya terkait tadi pemilih bijak dan punya integritas ya. Artinya Bang Haris Martondi ini berusaha mengajak kawan-kawan khususnya dari kaum mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Jadi bukan cuma anak muda ataupun anak gadis juga boleh gitu. Bukan khusus anak muda saja kan gitu. Jadi mungkin biar agar lebih aktif lagi. Mungkin seperti itu Bang Haris ya. Iya Bang. Nah, oke baik, terima kasih terkait pendapat dari Bang Haris ya selaku Gubernur FISIP USU. Dan sekali lagi saya ingatkan terkait acara diskusi publik kita hari ini itu diselenggarakan berdasarkan hasil kerjasama ya, mungkin bagi kawan-kawan pendengar Kardova yang baru join, baru masuk, baru mendengar. Jadi kegiatan ini baru pertama launching ini ya terkait live streaming. Tadi dari kerjasama antara DPRD Sumatera Utara dan juga Radio Kardova dan juga live streaming Facebook ya Kardova 99,4 FM. Dan selanjutnya mungkin kepada Pak Haris tadi sudah, dan mungkin sekarang Pak Hendro ya, Pak Hendro Susanto selaku praktisi dari Partai PKS nih. Mungkin saya persilakan bagaimana terkait perspektif ataupun sudut pandang Bapak dengan tema kita hari ini Pak. Saya persilakan waktu dan tempat Pak. Oke, terima kasih Mas Ardi. Siap. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Prof. Mohon izin Prof. Ya, Adinda Haris, mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Ada lagi satu salam. Nah. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kalau saya bilang salam Pancasila, jawabannya begini. Salam Pancasila. Oke. Ya, tangannya gini. Salam Pancasila. Oh, bisa ya? 5 ya. 5 ya. 5 jari. Oke. Kita coba ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sekali lagi. Belum ada bergerak. Nah, betul. Berarti nggak Pancasilais. Iya, betul. Dipertanyakan Pancasila. betul. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, ini belum bergerak nih mbaknya. Aduh. Sebelah kiri nih. Oh iya. Ulang ya. Ulang. Kalau satu nggak gerak, semua ulang lagi. Oke. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, gitu dong. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini harus saya sampaikan. Saya sebagai legislator muda dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kita bersama BPIP Republik Indonesia terus menggairahkan dan memasifkan salam Pancasila
dari Aceh sampai Merauke. Insya Allah sebagai bentuk bahwa inilah sebagai komitmen kita untuk menjaga NKRI dan mengokohkan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa, ya, untuk kita bersama-sama berjuang bersatu menghadirkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera insya Allah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa atas nikmat yang diberikan kita semua sehingga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan salat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Apresiasi kami pertama atas nama pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan seluruh 100 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pihak USU, ya, dan Kardopa yang sudah luar biasa kita membangun dan membuatkan sebuah yang baru dalam priorisasi perjalanan DPRD Provinsi Sumatera Utara 2019-2024, bahwa menu ini, ya, belum ada di dalam agenda-agenda parlemen sebelum adanya periode kami, sehingga hadirnya kami di periode 2019-2024 kami membawa narasi, politik gagasan dan memberikan sebuah parlemen modern, memberikan sebuah parlemen yang bisa diakses oleh publik, oleh mahasiswa dan masyarakat Sumatera Utara, dan rumah DPD Provinsi Sumatera Utara rumah kita semua untuk kita bisa berdialog, berdialektika, berdiskusi, menyampaikan gagasan, pendapat, kritikan yang konstruktif demi masyarakat Sumatera Utara, demi jalannya roda pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, atas nama pimpinan kami mengucapkan apresiasi pada acara hari ini, membangun generasi cerdas, peduli dan cerdas menuju pemilu 2024. Bapak Ibu sekalian, inilah gagasan kami di parlemen, inilah gagasan kami di DPD Sumatera Utara, Mas Ardi. Ya. Ya, mungkin ini belum pernah terjadi di sebelumnya, tapi kami dengan anak-anak muda yang komposisinya hari ini lebih kurang 15-20% dari 100 orang komposisi DPD Sumatera Utara, kita memberikan memberikan warna terhadap demokrasi yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya yang ada di Sumatera Utara insya Allah. Teman-teman sekalian yang kita hormati, tentu guru saya nih, kami forum berdua setelah kemarin kami ketemu di sebuah forum wilayahnya pusat tapi skupnya Sumbagut ya Prof ya. Ya ini saya salam takzim dulu pada Pak Prof Warjio ya, PSD. Saya doakan Prof insya Allah, karena dikit lagi di Prof insya Allah. Amin, Associate amin, ya, amin. associate ya, insya Allah. Ya. Terus salam hormat saya untuk Mas Haris ya, sebagai Gubernur Visi USU. Saya senang dengan anak muda. Kita juga pernah muda ya Prof ya. Ya, betul, Ya Mas Ardi betul, ya. betul. Salam hormat saya untuk Mas Ardi. Masih muda ya. Padahal kalau undang-undang pemuda itu maksimal 30 tahun. Betul. Usianya, tapi semangatnya Ya. harus terus sampai 70 tahun sih pemuda. Muda Ya kan, terus. masih muda. Makanya berapa organisasi masyarakat yang posisi ketuanya usia 70 tahun. Kenapa? Punya semangat muda. Mudah, betul. Oke. Teman pendengar Pekardopa 99,4 FM dimanapun berada, khususnya di Sumatera Utara dan publik Sumatera Utara, kita bicara demokrasi di Indonesia di 2004. Kalau kita bicara demokrasi atau pemilu 2004 adalah kita bicara tentang kemajuan. Ya, narasi yang kita bawa adalah bagaimana tentang bicara kemajuan dan bicara bagi masa depan bangsa Indonesia. Seperti itu. Artinya kalau kita bicara demokrasi 2004, inilah critical point-nya, kita untuk bisa memberikan sebuah alternatif pemimpinan yang bernarasi, bernas, yang humble, yang kokoh, yang menjaga NKRI, yang kokoh untuk membangun negara dan bangsa, state and nation, sehingga produk demokrasi nanti 2004 ini produk demokrasi yang benar-benar berbeda dan bisa mengokohkan semangat dan melibatkan partisipatif masyarakat. Mas Ardi dan Prof. Dalam perspektif kita, data di BPS bahwa di 2024 akan terjadi bonus demografi pemilih, bahwa akan ada lebih kurang 60-80 juta jiwa ya pemilih pemuda itu yang hadir untuk dia memberikan hak suaranya di bilik suara, one man one vote, dan satu suara anak muda, satu suara generasi muda, generasi milenial memberikan warna terhadap demokrasi kita di Indonesia 2024. Oleh karena itu kami dari Parlemen DPD Provinsi Sumatera Utara memberikan sebuah narasi bahwa mari kita mengajak pada generasi muda, mahasiswa, mahasiswi, pemuda, pemudi yang ada di Sumatera Utara, ayo kita sama-sama terlibat aktif, ya kan, berpartisipatif. Dan saya bukannya sebagai sebuah komoditi, ya kan, tapi sebagai pelaku sejarah, sebagai pelaku peradaban dan sebagai direction of change, not agent of change seperti itu. Kalau agent terus nih Mas, Ya, betul, agen. betul. Tapi kalau direction of change, maka sesungguhnya siapa pelaku dan siapa objeknya, kita juga sebagai pelaku perubahan dan kita sebagai objek perubahan. Jadi letak masa depan demokrasi Indonesia 2024 bukan di tangan mereka. Betul. Orang-orang yang sudah hari ini meramaikan
kontestasi demokrasi sejak mungkin kita dari bayi kali ya, gitu ya. Ya, harus ada regenerasi kepemimpinan di 2024. Setuju tidak di sini? Setuju tidak di sini? Tepuk tangan dong untuk demokrasi kita. Betul. Tepuk tangan dong untuk demokrasi kita. Nah, itu pertama Bapak Ibu sekalian pesan dari kami, dari parlemen, dari anak-anak muda yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pesan kedua adalah, kalau kita melihat arah demokrasi kita ini sudah benar atau belum. Kalau kita bicara, demokrasi itu terletak siapa yang akan pemenang 2000 pemilu saat itu. Bapak Ibu sekalian, kita ini di Indonesia tidak punya sebuah regulasi atau pokok undang-undang yang dia berjalan secara seimbang. Di Amerika, undang-undang nggak berubah, sistem nggak berubah, tapi rasa atau masyarakat Amerika memilihnya berubah. Kalau sebuah partai republik dalam memimpin Amerika itu dia tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan dalam aspek Ipolek Sosbud Hankam, maka dia dihukum oleh masyarakat publik Amerika dengan memilih partai Demokrat segala macam. Nah, kalau Indonesia setiap pemilu maka akan terjadi perubahan revisi undang-undang. Dan saya dulu staf ahli DPR RI. Saya terlibat 4 kali perubahan undang-undang. Terakhir kita menganut Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Seperti itu. Jadi ketika mau pemilu, maka terjadi revisi perubahan undang-undang pemilu. Disesuaikan dengan pemenang partai, hegemoni partai-partai besar. Sehingga kita nggak punya sebuah sistem yang sustainable, yang permanen. Sehingga dengan sistem itu kita mengatakan pada dunia, pada publik Indonesia bahwa regulasi kita, undang-undang kita kokoh dan sangat layak untuk kita pertahankan bagian menghadirkan sebuah sukses pemimpinan yang pemimpinan itu sudah sesuai dengan cita-cita amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menghadirkan masyarakat bersatu, adil, berdaulat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita menjadi koreksi kita di 2024. Kemarin di 2019 Mas Sardi, Prof, Mas Haris, sempat ada wacana sebelum dihapuskan pilkada-pilkada serentak yang periode kedua dan ketiga, yaitu menggabungkan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Korsi kalau saya salah. Itu dijadikan menjadi sebuah undang-undang untuk kita bicara 2024. Ternyata bagi sekelompok hegemoni partai-partai besar tidak menguntungkan, sehingga prosesi pilkada serentak pertama 2020 berjalan di Desember 2020. Setelah itu dilakukan pembatalan. Semua dibuat di 2024. Padahal kalau kita bicara kos, demokrasi segala macam luar biasa, harusnya prosesnya biarnya berjalan segala macam, sehingga kita dalam perjalanan itu bisa menghadirkan pemimpinan yang layak untuk memimpin masyarakat di Indonesia, di provinsi, di kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah hari ini suasana demokrasi kita. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana peran anak muda? Bagaimana peran direction of change? Bagaimana peran dari para staden-staden, dari mahasiswi yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Indonesia umumnya? Di mana peran kita? Apakah kita membiarkan demokrasi 2024 oleh mereka lagi yang sudah sesepuh dalam politik ini, atau kita mengambil alih, kita merebut dan kita memberikan warna demokrasi 2024 dengan hadirnya 60-80 juta para pemuda, para milenial untuk merebut demokrasi, untuk mengatasi nama rakyat Indonesia, untuk kita bisa memberikan warna tes demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang efisien, demokrasi yang berbiaya murah, demokrasi yang untuk menghadirkan pemilih inilah dicintai oleh masyarakatnya dan masyarakat yang mencintai pemimpin tersebut. Setuju tidak? Setuju lah. Setuju tidak? Setuju. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, karena kami di PKS, saya punya buku yang menarik, yaitu Peta Jalan Menuju Kepemimpinan Nasional. Di buku ini dikarang oleh Bapak Ahmad Saihu, seperti itu. Ini bisa dibeli ya, apakah di Gramedia sudah beredar atau enggak, dan ini berisi luar biasa. Bicara tentang panggung politik Indonesia, infrastruktur dan sistem politik Indonesia, peluang partai politik, respon PKS terhadap perubahan lingkungan nasional dan global, aksi dan narasi atas isu aktual, ya kan, kegagalan pemimpinan di masa krisis pandemi, kerentanan nasional dan efektivitas pemerintah menghadapi pandemi, dan bagian kedua bicara perbaikan peran dan kontribusi partai politik dan anak muda, seperti itu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, partai politik tadi kalau kita bicara perspektif legislatif, maka partai politik sangat terkait dengan proses menghadirkan calon-calon pemimpin bangsa. Karena dalam demokrasi kita, Prof, ya,
bahwa kalau menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi gubernur, wali kota, bupati harus melalui partai politik. Seperti itu. Untuk nasional, Prof. Tidak ada jalur incumbent, begitu Bapak Ibu sekalian. Artinya jelas bahwa partai politik ini menjadi tempat kaderisasi kepemimpinan. Bukan asal comot segala macam. Orang bukan dia bicara tentang yang segala macam, tapi partai politik adalah bicara bagaimana menarasikan, menghadirkan, mengkaderisasikan, mengkader anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi, pemuda, para syabab untuk dia bisa terlibat dalam panggung partai politik untuk dia bisa memberikan warna terhadap demokrasi Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kalau kami mencatat di sini, pertama kalau tugas dari partai politik adalah bagaimana memberikan edukasi politik, itu wajib. Coba Bapak Ibu sekalian, teman sekalian dengar, melihat di lapangan. Partai mana yang memberikan edukasi politik? Partai mana yang menghadirkan politik tanpa mahar? Partai mana yang menghadirkan politik tanpa serangan pajar? Partai mana yang menghadirkan politik dari hasil kaderisasi partai politik sendiri? Bukan mencomot-comot sana segala macam. Ini harus menjadi PR kita ke depan, Mas Ardi. Begitu. Yang berikutnya bagaimana menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Demokrasi yang dibangun bukan tanpa pembelahan, tapi demokrasi dibangun dengan narasi, dengan politik gagasan. Ini tawaran dari PKS. Partai Keadilan Sejahtera, bagaimana kita membangun demokrasi dengan politik gagasan, narasi, nas, bagaimana kita membangun dalam aspek ipolek sosbud angkam, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya, dalam perspektif sistem proporsional terbuka, ya ini juga kita, sudah menjadi ketok palu oleh MK 2029 ya, Prof ya. Dan ini ada coba untuk masuk dalam direduksi menjadi ruang tertutup lagi kan, seperti itu. Nah berikutnya bagaimana sistem politik berbiaya mahal dijadikan menjadi biaya murah. Kenapa mahal? Karena mahal karena orang, mohon maaf, orang-orang yang mohon maaf tanpa proses terlibat di gerakan mahasiswa, terlibat dalam narasi kaderisasi di partai politik, dia akan berbiaya mahal. Karena untuk jadi DPR legislatif dia harus membayar orang sekian segala macam. Tapi kalau anak muda hadir dengan di parlemen, anak muda hadir di dalam perspektif demokrasi, dia dengan gagasan dan politik gagasan Bapak Ibu sekalian. Jadi dia tidak ada kos mahal. Wajar kalau ada anak muda hari ini jadi parlemen, SK-nya masih ada. Coba cek. DPR anggota parlemen mana yang SK-nya masih ada, masih utuh. Nah, itu kenapa? Karena tadi Prof, kita datang ke masyarakat, edukasi kenapa Bapak memilih, karena tugas parlemen ada 3, membuat undang-undang, budgeting dan pengawasan. Kalau Bapak Ibu sekalian salah memilih orang-orang di legislatif sebagai perwakilan, sebagai penyambung lidah Bapak di legislatif, bagaimana orang ini bisa menyuarakan suara Bapak Ibu sekalian terhadap eksekutif? Bagaimana eksekutif bisa punya kontrol yang kuat untuk mengontrol jalannya eksekutif sehingga eksekutif tidak abuse of power? Setuju tidak? Dibutuhkan narasi anak muda, dibutuhkan orang-orang yang vokal, orang-orang yang punya narasi, orang yang punya kompeten, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang berintegritas untuk menghadirkan itu semua Bapak Ibu teman-teman sekalian begitu. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, jangan sampai anak-anak muda ya kejebak pada memburu rente ekonomi. Jadi yang dipilih jadi caleg-caleg ini adalah orang-orang yang, mohon maaf, berduit, latar belakang pengusaha, apalagi latar belakang, mohon maaf, turunan, ya kan, silsilah, jabatan, kepala daerah dan segala macam. Kenapa saya bicara begini? Karena orang tua saya dari desa, saya anak desa, dan dari anak desa kita punya narasi, kita bangun, kita maksimalkan kapasitas kita terlibat di gerakan segala macam teman-teman sekalian. Nah maka teman-teman sekalian harus kita pahamkan bahwa demokrasi yang dibangun oleh Founding Fathers kita luar biasa. Adanya sebuah nation itu sejak 1908, cikal bakal nation. Ya, 1900 kita dijajah ya oleh kolonialisme segala macam. Di 1908 terjadi sebuah semangat untuk kita membuat sebuah nation. 1928 puncaknya nation itu terbentuk. Bagaimana Yong Jawa, Yong Batak, Yong Maluku, Yong Aceh, Yong Melayu dan segala macam berkumpul mereka menyatakan nation, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Betul tidak? Itulah cikal bakal nation. Nation itu diwujudkan dalam sebuah state, ya kan? Yaitu 1945 Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam 1945 kita terjadi proses demokrasi, ya kan? Dan hari ini kita masuk dalam reformasi dari 1998. Harapan reformasi kemarin anak muda yang turun di parlemen dan saya alumni 98 dan sempat mencicipi gerakan di 98. Kita kemarin kesalahan kita apa? Terlalu percaya sama orang tua kita. Ya kan?
meletakkan pimpinan itu. Sehingga anak muda tidak diberikan panggung untuk menjadi eksekutor perubahan tadi. Direction of change, Mas Ardi. Begitu. Itu PR kita. Nah, apakah 2024 ini kita biarkan bisa? Tentu tidak. Oleh karena itu, kita harus terpanggil jiwanya. Kita harus punya semangat bagaimana anak-anak muda, kampus USU sebagai lokomotif perubahan, apalagi FISIP USU yang terkenal sampai di Indonesia, bisa memberikan warna tes terhadap demokrasi 2024, dan saya berharap peserta yang ada di sini, para pendengar Kardopa, yang ada di mana pun berada, khususnya di Sumatera Utara, segera hatinya hari ini untuk peduli terhadap demokrasi, untuk menghadirkan sebuah edukasi politik yang cerdas, untuk menghadirkan sebuah sukses pimpinan yang baik, yang bermartabat, ya, demi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Demikian dari saya, dan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa letak perubahan ada di tangan kita. Oke, setuju? Setuju. Merdeka! Merdeka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa masukan ataupun sudut pandang ataupun perspektif yang dinarasikan oleh Bang Hendro Susanto ya, selaku memang praktisi, memang legislator dari DPRD wilayah Sumatera Utara ini. Gagasan dan inovasi yang Bapak narasikan tadi sungguh mudah-mudahan bisa menjadi rujukan, rekomendasi kita agar masyarakat tahu nih sebenarnya arah dan tujuan ketika kita mempelajari bidang ilmu terkait khususnya demokrasi, Bang ya. Jadi demokrasi yang berkualitas itu memang itu sering muncul tuh, demokrasi yang berkualitas yang seperti apa, indikatornya apa gitu kan. Nah itu tadi yang dimasukkan salah satu bahasan dari Bang Hendro tadi, masuk ke dalam salah satu partai fungsi daripada partai politik ya. Karena ketika kita bicara partai politik sebagai motor serangan ataupun kendaraan ketika kita menuju dalam sebuah kontestasi politik, itu kita harus tahu dan benar-benar bisa memaksimalkan gitu. Tapi bukan hanya kita berbicara tadi terkait dengan kepentingan, dan Bang Hendro juga selaku tadi narasumber kita mendeskripsikan terkait namanya memberikan narasi terkait pendidikan politik dan inovasi ataupun bagaimana mewujudkan politik yang baik ini gitu. Karena perspektif masyarakat sekarang tuh politik itu udah kejam dia, Bang Hendro ya kan? Kan gitu, Mas Arjo ya kan? Jadi artinya kita kalau khususnya bagi kita orang-orang politik, minimal kita pengamat ataupun memang Bang Hendro sendiri selaku memang anggota dewan ya, dengan politik praktisnya juga hal-hal seperti ini. Jadi hal-hal kecil ini yang kadang dianggap masyarakat itu biasa gitu. Ketika kita memilih tanpa ada sebab ataupun pengetahuan yang memang kita harus miliki gitu. Dan ketika pilihan kita ternyata gagal, itu kita nggak boleh nyesal, kan gitu Bang. Makanya kita kalau bisa jangan salah pilih dari awal. Itulah gunanya, makanya saya bilang dengan apresiasi sangat besar terkait dengan tema diskusi dialog publik kita hari ini ya, dengan bagaimana cara membangun generasi peduli dan cerdas menuju pemilu 2024. Dan memang ini ya sekali lagi mungkin kawan-kawan pendengar dari Radio Cardova ya, dan juga kawan-kawan yang berhadir di sini dari berbagai kalangan. Yang di sini aja udah hampir dari 1.000 orang ini yang hadir di sini. Bagaimana lagi nanti kalau yang pendengar yang di dunia digitalnya ini Mas ya. Mudah-mudahan tersampaikan apa yang menjadi narasi dari Bang Hendro Susanto ya, karena memang beliau ini sebagai salah satu pemangku kebijakan juga, dan memang kita harapkan integritas yang sangat tinggi dari beliau ini agar tercipta ataupun terbangunnya bagaimana tingkat partisipasi pemilih itu semakin baik dan maksimal ke depannya nanti dalam menuju pemilu 2024. Oke, baik Pak, kepada guru saya ini narasumber kita yang terakhir, mudah-mudahan Bapak Warjio PhD memberikan masukan ya. Ini Pak Warjio ini suka ini dengan kaum generasi milenial sekarang ini yang muda, aktif dan mungkin lebih punya kesadaran diri tinggi terkait pengetahuan dengan ilmu politik ini. Pak Warjio, saya persilakan waktu dan tempat Pak Warjio.
Baik, terima kasih kepada moderator kita yang energik dan masih muda ya. Sedang Mas, Sedang ya. Udah menikah Bang? Sudah. Udah ya, Sudah, Mas. alhamdulillah gitu ya. Ini Kita harus tegaskan soalnya di sini banyak juga yang belum nikah kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini, saudara-saudari generasi muda yang kita banggakan, dan juga yang tentu saja hadir di dalam secara digital ya, di dalam radio Kardopa Group pada kesempatan hari ini tanggal 20 ya Oktober 2022. Saya kira ini Pak Hendro kalau bisa disebut nih sebagai sejarah, ini sejarah yang harus tertuliskan. Sebab saya kira ini baru pertama sekali nih anggota legislatif turun gunung ke perguruan tinggi. Kita beri plus dulu lah melalui program ini. Kenapa? Karena saya kira ini penting ya. Selama ini kalau kita lihat memang kan anggota legislatif itu duduk manis di kantor gitu ya. Rakyatnya di bawah seperti apa barangkali mungkin hanya turun ketika katakanlah acara-acara tertentu, tetapi ini mereka mau turun bekerja sama tentu saja dengan radio Kardopa yang sangat paten ini. Demikian juga dengan berbagai lembaga, ada IDEP, Electoral Institute for Development Quality, demikian juga Laboratorium Ilmu Politik FISIP USU, dan juga Magister Pembangunan di FISIP USU. Saya kira ini satu lompatan yang sangat berarti sekali ya, terutama di dalam melihat bagaimana sih sebenarnya perspektif kita, terutama para generasi milenial ini, dan terlebih barangkali yang baru pertama akan merasakan pengalaman memberikan suara. Karena apa? Ini penting. Tadi malam sebelum tidur saya sempatkan ini Mas Hendro menulis status di Facebook. Salah satu ciri anak muda itu harus menulis Facebook. Gitu ya kan? Saya menulis sederhana saja, judulnya Public Speaking for Politician. Cocok untuk hari ini. Ya kan? Saya lihat di sana ada aktor politik kita Sumatera Utara sangat hebat ini ya, Pak Rahman Tahir. Agaknya penentu kebijakan Sumatera Utara ini ada di sini itu semua gitu kan. Demikian juga ini ada Pak Jo dan teman-teman ini dari gubernuran ya, orang-orang yang semua, dan teman-teman ini ada, ini Pak Hendro, ada banyak perspektif perwakilan mahasiswa ini. Ternyata ada dari Fakultas Kesehatan Masyarakat juga yang sengaja hadir karena pengen jumpa Pak Hendro katanya begitu. Pengen jumpa Pak Hendri ini ketua sini. Kita beri pesan untuk kehadiran mereka juga ya. Kalau Pak moderator kita karena tadi udah menikah nggak akan jumpa, gitu kira-kira ya. Sudah tertutup. Terus kalian, satu hal yang saya tuliskan di Facebook itu, ada persoalan besar para politisi kita kenapa tidak mau berbicara di depan publik. Pertama adalah kurangnya literasi, kemampuan membaca, mendengar, dan kemudian menuliskan. Hari ini agaknya apa yang saya nyatakan itu tidak terbukti. Karena ternyata Pak Hendro demikian hebat menyampaikan literasi politiknya pada kesempatan hari ini. Ada data tersampaikan bagaimana kemudian memandang wajah ke depan untuk pemilu 2024. Termasuk juga gubernur kita ini. Ya kan? Kita beri pesan untuk keduanya ini. Karena apa? Ke depan saya kira memang kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang ketika dia berbicara itu harus kuat literasi politiknya. Kemampuan menganalisis ini bukan persoalan mudah. Ya, harus melalui proses, bahkan training, pelatihan, mengikuti berbagai kesempatan, rajin membaca buku, dan banyak kesempatan untuk terkoneksi itu. Jadi literasi politik akan berjalan kalau kemudian generasi mudanya terutama mampu merefleksikan itu. Sekarang kita dianggap, atau sekarang kita berada dalam satu tatanan di mana perspektif harapan kita, apa yang mau kita pandang ke depan terkait dengan pemilu 2024 kita seperti apa, tergantung dengan literasi politik kita. Sekarang kita tes, karena Anda sekalian di perguruan tinggi sekarang, perguruan tinggi kan suka tes-tes. Ya kan? Saya mau tanya, berapa partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab, saya akan beri kasih nilai A.
How much? How many? 18. Waduh, siapa namanya? Kita beri pos dulu. Siapa namanya? Astrid? Ya, dari mana? Oh, Masya Allah. Sekali lagi kita beri pos ya. Iya. Anak politik 2010. 2020. Oh, 2001. Iya. Baru ini, Mas. Iya, kenal dengan dosennya Pak Warjo, kenal ya? Kenal ya? Oh, gitu. Nggak mungkin nggak kenal itu, Mas. Iya. Ini satu pemahaman yang bagus ya. Salah satu hal yang perlu kita rujuk ada. Saya sampaikan ya. Kemampuan kita bagaimana mengelola bagaimana pemilu 2024 ke depan adalah kemampuan kita menganalisis dan mampu menguatkan literasi politik kita. Satu tadi betul, bahwa sampai detik ini berdasarkan verifikasi administrasi partai politik oleh KPU, 18 partai politik yang telah lolos verifikasi. Ya. Kenapa terus kita kemukakan? Sesuai dengan tema kita, bahwa peduli, cerdas di dalam mensikapi persiapan kita pemilu 2024, salah satu hal adalah kemampuan kita mengetahui data dan informasi terkait dengan pemilu itu. Karena apa? Kalau kita tahu data, tanggal, waktu, dan apa yang akan dilakukan, pertama itu menunjukkan kepedulian kita. Jadi tema yang disampaikan di dalam diskusi kita pada kesempatan ini tepat, peduli dan cerdas di dalam menyikapi persiapan pemilu 2024. Saudara sekalian, mari kita bayangkan. Ya. Pemilu akan atau suara atau kita akan memberikan suara pada tanggal berapa? 14 Februari 2024. Itu artinya waktunya tidak lama lagi. Dan setiap fase yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh KPU, fase-fase itu melalui sebuah proses politik. Dan proses politik itu persyaratannya ada dua. Satu, memerlukan kepedulian. Dua, memerlukan kecerdasan. Kalau kita tidak peduli, maka bayangkan tujuan pemilu yang akan kita cita-citakan dalam konteks kualitas barangkali ini akan hanya sekedar mimpi. Kenapa? Kitanya sendiri tidak peduli dan tidak ada kecerdasan untuk itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, tadi sudah banyak ya yang disampaikan oleh Pak Hendro, oleh Pak Mas Hendi, gitu kan. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi tantangan kita ke depan. Kami di IDEP, Electoral Institute for Development Quality, sebuah lembaga yang memang kita dirikan bersama teman-teman. Nah, itu di sana itu ada aktivisnya juga, salah satu itu Mas Muhammad Yani Piliang ini. Ini salah satu tokoh hebat Sumatera Utara ini. Saya kemarin pun atas perintah beliau ini gitu, ya kan? Bisa datang kemari ini. Ya, itu kan kuasanya sekjen itu, ya kan? Iya, betul. Tadi ada Pak Rahman, penentu kebijakan dan siapa yang akan jadi gubernur dan wali kota di Sumatera Utara ini gitu. Ini sebuah persoalan penting, ya. Dan saya tidak akan kemana-mana kalau nggak ada bendum saya itu di situ, Pak Jul itu. Wah, gitu ini. Pak Warjo berangkat ke Rusia, berangkat katanya gitu. Tiket sudah siap semua, ya kan? Gitu. Saya mau sampaikan begini. Di dalam merespon, saya memahami bahwa yang dimaksudkan peduli adalah rasa respek kita terhadap isu dan persoalan yang terjadi dan akan terjadi. Karena paling tidak ketika kita memahami pemilu, kita bisa menggolongkan dalam 3 fase. Fase pra, fase pelaksanaan, dan fase kemudian setelahnya. Plus, saya tambahkan di situ D, development atau pembangunan. Saya akan jelaskan satu-satu. Peduli kita yang pertama pra adalah kita respect terhadap segala ketentuan atau tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Seperti ini kan bagian dari pra ini. Berapa partai politik yang dikualifikasi,
dan nanti ditetapkan yang akan mengikuti. Karena belum tentu kan partai-partai yang dikualifikasi itu akan menjadi ketetapan yang akan mengikuti pemilu. Jadi prakondisi menjelang pemilu ada satu keadaan di mana situasi dan aspek-aspek tertentu yang harus diikuti dan dilewati oleh mereka yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu. Dan sekalian kita tahu bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3. Ya. 1 dewan apa namanya? DKPP. Ya. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Yang kedua itu adalah KPU sebagai penyelenggara. Jadi semua harus merujuk ke sana. Dan satu lagi pengawasan itu oleh Bawaslu. Jadi 3 lembaga ini sangat berperan besar bagaimana kemudian pemilu itu bisa dilaksanakan. Maka PASE-PRA ini menjadi penting. Bayangkan kalau kemudian PASE-PASE itu hanya didominasi oleh 3 lembaga ini. Betul secara undang-undang memang menjadi tanggung jawab mereka, tapi di luar itu masyarakat terutama mahasiswa sebagai generasi yang diharapkan untuk terciptanya pemilu yang berkualitas, tentu saja itu sangat penting. Karena sedikit saja kemencengan atau tidak sesuai dengan aturan tanpa kemudian dilaporkan misalnya, maka ini akan jadi persoalan ke depan. Oleh karena itu menurut saya sebenarnya pengawasan pemilu dari sisi pengawasan tidak cukup hanya oleh lembaga yang disebutkan tadi, tetapi juga melibatkan masyarakat luas, baik institusi, mahasiswa, perguruan tinggi, dan seterusnya. Ini bentuk bagian daripada respek tadi, peduli. Dan kecerdasan di dalamnya adalah kemampuan memahami itu. Oke, mungkin Ya, waktunya ya. ya, Siap Bang. belum dilanjutkan, Mas. Bentar, oke. bisa dilanjut nggak Bisa. Bapak? Nanti Bapak ngomong dulu aja. Oh nggak ya, apa. ini Lanjut Pak. Lanjut ya, ada iklan yang mau lewat ya. Oh iya. Iklan. Iya. Iklan ya. Iya. Baik, iklannya udah jalan, bisa lanjut ya. Udah Bapak bisa lanjut. Oke. Siap, terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini soalnya kalau saya ngomong betul, payah lepas mic ini. Betul. Iya. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan ini? Ya. Pas di tanggal 14 Februari nanti seperti apa ini? Pernah nggak kita membayangkan nanti bagaimana kerja-kerja partai politik, bagaimana politik uang berjalan, bagaimana dan kemudian pengawasannya. Kemudian pasca, setelah kemudian ditetapkan, nggak mungkin nggak ada persoalan. Pengalaman kita ketika mengamati persoalan pemilu, maka banyak kasus yang terjadi di pengadilan. Ini menjadi persoalan. Kita nggak bisa lepaskan hanya kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada DKPP, tapi tugas kita juga untuk terus mengawasi mereka ini. Oleh karena itu, paling tidak ada 3 persyaratan utama yang harus kita miliki dalam konteks kemampuan kita peduli dan cerdas di dalam pemilihan umum 2024. Pertama, adalah kemampuan menjadi atau mengetahui apa yang disebut sebagai election cycles, gitu ya, atau cycle daripada pemilu. Tahapan-tahapannya seperti apa? Tadi saya sudah singgung dari mulai pra, kejadian, dan kemudian paskanya. Ini kita harus tahu bagaimana undang-undang yang berjalan, bagaimana kerja Bawaslu, bagaimana kerja KPU, dan seterusnya, karena ada banyak itu, dan itu bisa kita asesmen. Yang kedua adalah kemampuan metodologi observer pemilu atau election observer metodologi. Jadi ketika kita berbicara kepada Bawaslu, Bawaslu punya pekerjaan sendiri. Tetapi sebagai observer di luar itu juga ada teknisnya. Maka dalam konteks ini, pemilu tidak hanya dipandang sebagai sebuah kepentingan nasional, tetapi juga election as foreign policy. Pemilu sebagai kepentingan politik luar negeri. Karena apa? Bagaimana kemudian hasil pemilu kemudian terjadi dan dikukuhkan oleh pemenangnya oleh KPU, tetapi nanti hasilnya tidak diakui oleh dunia.
Maka oleh karena itu, kemampuan metodologis kita ya di dalam melaksanakan cycle ini, election cycle itu harus juga kita kuatkan di samping electoral observer metodologi tadi. Jadi kita teman-teman ini nanti perlu dididik juga ini. Mudah-mudahan ini kan ada anggota dewan kita di sini kan, bisa juga nanti bisa memfasilitasi misalnya pelatihan untuk mahasiswa bagaimana menjadi observer politik yang baik. Ya, betul. Ini suatu kesempatan kita. Yang ketiga adalah kemampuan di dalam hal apa yang disebut dengan electoral integrity atau integritas pemilu. Apa itu? Electoral integrity adalah sebuah standar internasional. Saya garis bawahi, standar internasional yang digunakan di dalam menilai pelaksanaan pemilu itu. Jadi kalau dalam konteks seperti ini, sekali lagi ini menguatkan kita bahwa pemilu itu memang harus menjadi bagian electoral as foreign policy. Nah ini tidak banyak yang tahu. Karena apa? Saya nggak tahu apakah ini politik thinking yang sengaja dikuatkan, tetapi ini penting. Karena apa? Legitimasi kekuasaan hasil pemilu tidak saja harus dikeluarkan secara nasional, tetapi diakui oleh secara internasional. Karena apa? Dampaknya sangat kuat. Kalau secara internasional kita tidak diakui, bagaimana mungkin negara luar akan menginvestasikan modalnya kepada kita? Dan itu akan berdampak kepada pembangunan. Kalau tidak ada modal yang masuk, bagaimana kemudian ada pekerjaan? Dan kita pengalaman. Banyak kemarin para pemilik modal kita di negara kita yang sudah memindahkan investasinya ke negara lain. Ini jarang kita singgung persoalan seperti ini. Oleh karena itu saya kira tentu saja kami ya bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, dengan DPRD, dengan radio, dengan seluruh institusi, tentu saja dengan lab politik kita dimanapun itu. Saya kira Electoral Institute for Development Quality akan menjadi partnership yang bisa kita gunakan ya untuk bisa memberi pendidikan politik kepada kita semua terkait dengan itu. Karena konsepsi pemilu yang berkualitas tidak akan bisa dihasilkan tanpa kemudian basis dasarnya demokrasi yang berkualitas. Saya sarankan Anda sekalian, ada satu buku yang sangat bagus sekali, saya recommended. Bukunya adalah Pengukuran Metodologi Berkualitas, karya Warjio PhD. Ya, itu sekarang menjadi rujukan nasional itu bagaimana kemudian menilai demokrasi yang berkualitas. Dan itu menjadi bagian penting kita. Sebab apa? Ketika kita berbicara persoalan peduli, persoalan cerdas, maka basisnya harus kemampuan intelektualitas itu. Saya kira ini sebagai sebuah diskusi kita. Terima kasih dari tadi saya sudah dilirik-lirik moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, Pak Warjio ya. Mungkin kita break dulu ya. Nanti saya rangkum jadi analisis dari Pak Dr. Warjio ini. Sekarang kita waktunya break sebentar ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir di ruangan, aula, ataupun kawan-kawan dari pendengar Cardova ya. Kita break sebentar. Terima kasih Kak Desi ya. Ini memang kalau nggak ada pembatasan ataupun terkait cutting-cuttingnya ini Mas ya kan. Udah lama kita nggak diliput ini Mas. Kita biasa balik layar terus, orang politik nih nggak boleh dia dari awal sebenarnya.
Inilah transparan kita ini terkait data dan fakta ya yang diutarakan oleh masing-masing narasumber yang luar biasa memang pada hari ini ya. Baik, kembali lagi kita di acara dengan tema membangun generasi peduli dan cerdas dan menuju pemilu tahun 2024 yang kembali lagi atas kerjasama ini. Acara ini dibuat atas kerjasama ya. Lagi-lagi dari kawan-kawan ke stasiun Cardova dengan live streaming Facebooknya di 99,4 dan juga DPRD dan juga Laboratorium Fisip USU dan juga yang paling penting tadi memang terkait pusat kajian ini ya, lembaga survei Electoral Institute for Development Quality atau EDEF ya, yang tadi narasumbernya udah langsung Pak Warjio langsung itu direktur utamanya ya, yang memberikan narasi terkait apa sebenarnya peduli dan bagaimana sebenarnya kita untuk menjadi pemilih yang aktif dan cerdas dalam sebuah pemilihan umum ya, terkait bidang ilmu, apalagi kita bahas dengan tema hari ini itu kita menuju kepada pemilu 2024. Nah, itu enggak mudah gitu. Kan prosesnya tadi udah dikemukakan oleh Pak Warjio tadi, dari mulai tahapan awal terkait teknis pelaksanaan dan juga sampai tahap tanggung jawab gitu. Nah, artinya dengan berbagai lembaga yang memang lembaga survei terkait elektabilitas calon gitu, partai politiknya sendiri, itu kan ada ukurannya, sama dengan bagaimana cara kita mengukur tahapan terkait bagaimana menuju demokrasi yang berkualitas itu tadi gitu. Nah, mudah-mudahan itu yang kawan-kawan pendengar Cardova, baik yang juga kawan-kawan mahasiswa yang hadir di acara ini, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan edukasi ya, ataupun pendidikan politik secara langsung bagi kawan-kawan pendengar ataupun yang melihat langsung di ruang aula ini ya. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin langsung saya arahkan kepada kawan-kawan yang berhadir di ruangan aula saja ya, karena kalau kawan-kawan yang mendengar nggak enak rasanya, nggak, kalau kata Bang Haris tadi, nggak seksi dia kalau nggak face to face gitu kan. Jadi mungkin pertanyaan yang diperuntukkan untuk tema kita dalam diskusi hari ini mungkin kawan-kawan audiens saja. Saya minta, terkait waktu mungkin cuma 3 orang saja ya, jadi nggak ada buka sesi. 3 orang penanya beruntung saja, mungkin saya persilakan. Tanya, Asri. Oke. Lewis, Ternyata Bang di ujung, saya jauh-jauh dari sana, rupanya di sini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sahril Sidik dari Prodi Antropologi Sosial Stambuk 2019. Terkait tema peduli dan cerdas menuju pemilu 2024, ada kata menuju di situ, berarti ada step by step yang harus dilalui. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, step mana yang paling penting bagi kami para mahasiswa untuk menjalaninya gitu. Karena kita ingat di tahun 2019 itu menurut data ada sekitar 7,5 juta atau 2,8% dari jumlah penduduk Indonesia itu mahasiswa yang ikut andil memilihnya gitu. Dan ada juga sebuah statement, walaupun kita tidak berminat dalam politik, tetapi politik itu sendiri yang berminat kepada kita gitu. Karena sistem kita ini demokrasi. Semua orang dari berbagai kalangan juga memiliki nilai yang sama dalam memilih, yaitu cuma satu nilai gitu. Dan pertanyaan saya itu, step mana yang terpenting dalam kita menuju ke pemilu 2024 ini bagi kami para mahasiswa untuk melaluinya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang siapa tadi dari antropologi? Bang Sahril dari program studi antropologi FISIP USU ya, angkatan 2019. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya keep dulu ya. Selanjutnya Selanjutnya ada lagi. Silakan. Yang cewek-cewek. Bebas. Siapa yang mau bertanya silakan ya.
nggak ada unsur penekanan di sini. Bebas mengeluarkan pendapat. Mungkin dari kakak Kardopa bang. Oh boleh, dipersilakan. Dari kawan-kawan stasiun radio Cardova juga boleh untuk memberikan pertanyaan langsung. Mumpung hadir di sini anggota dewan, apa kekurangannya gitu terkait stasiun televisi ini sebagai salah satu penyiar, mungkin bisa itu nanti. Oke, ini ada satu lagi. Perkenalin, nama saya Habil Jabbar dari program studi ilmu komunikasi Stambuk 2018. Saya mau menanyakan tentang tidak jauh dari tema kita pada pagi hari ini. Saya mungkin mau bertanya kepada Pak Hendro Susanto nih terkait sebagai anggota Partai Kesejahteraan Sosial. Saya mau menanyakan ya, Partai Kesejahteraan ya. Sorry maaf Pak. Saya menanyakan apa salah satu usaha atau program dari partai Bapak sendiri untuk mencerdaskan kaula muda dan membuat kaula muda peduli terhadap pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Adim dari Fakultas FKM Stambuk 2021. Yang ingin saya tanyakan, ketika nanti 2024, yang lebih tepat lagi tanggal 14 Februari 2024, itu kan pasti nanti akan ramai ya Pak. Maksudnya akan ada konflik juga di situ. Nah, yang saya tanyakan tuh kalau seandainya ada sengketa pemilu itu, larinya kemana dan bagaimana penyelesaiannya? Dan apakah betul yang saya tanyakan lagi tuh pemilu di Indonesia ini memakai asas luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ini masih terpakai nggak asas ini tuh Pak? Kalau emang masih terpakai, minta tolong dijelaskan, maksudnya luber ini langsung, umum itu apa, bebas, dan rahasia itu seperti apa gitu Pak? Yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian, terima kasih. Oke, baik. Bang Muhammad Fadiladin ya dari program studi kesehatan masyarakat angkatan 2021. Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan, mungkin Bang, ada satu lagi nih Bang. oh boleh. Silakan. Pertanyaan dari online. Oke, pertanyaan Dari online. Bapak Albuan Hutahuruk. Oke. Bagaimana menghilangkan money politik di dalam pemilu? Kita lihat ini masih banyak sering terjadi. Oke. Serangan fajar ya Bang ya? Betul. Oke, itu aja Bang. Terima kasih Bang Utauru ya atas pertanyaannya. Berarti kita tahu ada yang mendengarkan kita, banyak kali yang mendengarkan kita di luar sana ternyata ya. Oke, mungkin sudah saya rangkum ada 4 pertanyaan. Bang Hendro, Pak Warjo, dan Bang Haris ya. Mungkin kita yang pertama ke Bang Hendro dulu lah ya, selaku bagian dari pemangku kebijakan ataupun legislator, selaku anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara. Mungkin yang pertama Bang, terkait dari kawan antropologi tadi, bagaimana langkah ataupun step yang diambil dalam menuju pemilu di 2024 ini gitu. Artinya berbentuk pendidikankah atau saranakah atau fasilitasi seperti apa bentuknya? Gitu Bang. Mungkin satu-satu dulu ya. Silakan Bang Hendro. Mungkin nanti Pak Warjio ataupun Bang Haris bisa menambahi ya. Oke, makasih Mas Ardi. Makasih para penanya luar biasa, Bang Sahril Sidik ya dari antropologi 2019 USU. Kalau menurut hemat saya, kalau kita di mana peran kaula muda ya, anak-anak milenial yang punya semangat untuk menjaga demokrasi yang sehat, berkualitas, berkeadilan, maka prosesnya itu sudah bilang dari hulu dan hilir. Hulu hilir itu hulu bicara perencanaan, ya kan? Setelah perencanaan kita bicara proses pentahapan. Setelah pentahapan kita bicara proses pelaksanaannya. Dan setelah berikutnya ada terakhir adalah bagaimana puncak dari hasil proses tadi. Jadi kita jangan pernah bicara di ujung, tapi kita bicara dari hilir, dari hulu hingga hilir, bukan di ujung hilirnya, tapi di ujung hulu juga. Kemarin sempat terjadi
kontraksi, ya sedikit. Tapi kita bersyukur punya anak-anak muda sebagai direction of change. BEM bersatu Indonesia menolak wacana untuk memundurkan demokrasi yang dalam amanah Undang-Undang Dasar kita, ya kan? Itu adalah maksimal 2 periode. Ada wacana itu sempat periode ketiga, bahkan ketika wacana itu gagal, muncul lagi wacana untuk diperpanjang sampai 2006-2027. Makanya kita anak-anak muda, kita di parlemen bersyukur, berterima kasih, dan masyarakat Indonesia Sumatera Utara bersyukur, berterima kasih pada teman-teman mahasiswa, pada gerakan mahasiswa, kepada BEM, bahwa dengan demikian mahasiswa masih menjadi penyambung lidah masyarakat. Seandainya masyarakat masih nggak bergerak, BEM tidak bergerak, misalnya kita akan mengalami kemunduran demokrasi. Sejadi 3 periode itu akan terjadi, atau bisa jadi 2006 atau 2007 pemilu akan diundurkan ke tahun tersebut, Bapak Ibu sekalian. Jadi makasih kepada teman-teman BEM yang punya andil dan luar biasa kontribusinya, sehingga pemerintah Pak Jokowi tetap untuk melaksanakan pemilu di pada 2024, baik dia legislatif maupun dia eksekutif, memilih di parlemen dan memilih di eksekutif, seperti itu. Hulu hilir. Nah, yang kedua, kita harus memastikan bahwa pemilih pemula ini, ya, 60-80 juta jiwa di 2024, ini mereka semua dipastikan harus terdaftar sebagai pemilih, sebagai calon pemilih. Kita harus melek politik, melek literasi, ya, melek informasi, ya. Dan jangan sampai kita jadi penonton. Jangan sampai kita sebagai orang yang, mohon maaf, dininabubukan dengan gadget-gadget kita. Gadget itu sebagai tools. Kalau bagi kami di PKS, gadget sebagai tools. Tools itu sebagai instrumen sarana untuk melakukan kuantum, percepatan. Tapi jangan sampai sarana informasi ataupun tools tadi meracuni kita. Menjadikan kita menjadi malas, menjadi cuek, menjadi individualistis, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita harus pastikan bahwa kita melek kapan tadi Prof sudah sampaikan, Prof Rajio, kapan prosesnya, pentahapan segala macam, dan kita kawal semuanya. Begitu. Jangan sampai kita nggak kawal tersebut, jangan sampai ada oknum-oknum yang akan mencederai semangat demokrasi menuju 2024, teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, kita bicara bagaimana pelaksanaannya. Biasanya nanti Bawaslu akan membuka ruang-ruang bagaimana menjaring panwas, membagi relawan-relawan di TPS pada hari H segala macam. Kita berharap para mahasiswa sebagai direction of change, sebagai anak muda terlibat dalam proses itu. Pastikan tadi bahwa kita mau nolak demokrasi yang mahal, tapi demokrasi yang murah, demokrasi yang berkeadilan, demokrasi yang bicara politik gagasan. Maka kita berharap bahwa mahasiswa hadir, memastikan tidak ada serangan fajar dan seterusnya. Walaupun berarti mahasiswa jangan cuek, pemuda jangan cuek, pemilih jangan cuek. Dia punya semangat untuk menjaga demokrasi ini, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita, seperti itu. Nah, yang terakhir, ya, kita berharap nanti bahwa proses-proses hasil 2024 itu harapannya sesuai dengan kita semua. Jadi hadirnya sosok pemimpin itu sebagaimana tipologi masyarakatnya. Kalau kita ingin memilih pemimpin yang sudah bicara hasil segala macam, maka berarti itulah cermin masyarakatnya. Jadi bicara kontestasi pemilihan 2024, bicara bagaimana meramaikan legislatif dengan orang-orang yang punya integriti, kata Prof, ya kan, punya orang yang punya value, punya nilai dalam perspektif yang positif, ya, gitu. Terus orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang mau peduli, mau berjuang, dan mau melayani. Jadi kalau di kami, anak-anak muda, kita mengajak, kami sebagai parlemen di PKS, anak-anak muda, legislator muda PKS, mengajak kepada teman-teman, anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi, pemuda-pemudi yang ada di Sumatera Utara, di Indonesia umumnya, ayo bergabung bersama partai politik yang punya semangat melayani. Jadi mindset dilayani dirubah menjadi mindset melayani, Bapak Ibu sekalian. Karena eksekutif, legislatif bukan dilayani, tapi sesungguhnya mereka adalah pelayan masyarakat. Setuju tidak? Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan terkait pertanyaan kawan-kawan dari antropologi tadi, ya. Mungkin Pak Dr. Warjio ada yang mau ditambahin? Saya persilakan Pak Warjio. Baik, terima kasih ya. Saya menanggapi beberapa pertanyaan yang terkait, ya. Pertama, tahapan mana atau bagian mana yang harus kita fokuskan? Kalau dalam politik, semua tahapan itu penting.
Ya, jadi jangan fokuskan kepada satu tahapan tertentu. Contoh misalnya, 14 Oktober itu akan ada penetapan calon anggota legislatif dari partai politik. Kalau kita tidak aware, Anda sekalian, dan secara undang-undang, representasi masyarakat untuk bisa diwakilkan itu kan melalui legislatif, ya, oleh partai politik. Nah, kalau kita misalnya katakanlah melewatkan itu, maka kita akan tidak bisa mendapatkan calon anggota legislatif yang baik. Oleh karena itu kita harus berbicara, bisa menilai. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendro, ya, kemampuan berbicaranya, mau mendekati masyarakat. Salah satu misalnya atau dua kriteria misalnya yang bisa kita gunakan seperti itu, gitu. Dan juga harus kita desak kepada partai politik harus bisa mempresentasikan ya calon-calon legislatifnya itu sebagaimana kriteria yang harus ada, gitu. Oleh karena itu peran-peran teman-teman mahasiswa juga harus penting di situ. Demikian juga misalnya dengan pencalonan, ya, calon presiden dan wakil misalnya. Tahapan itu juga harus kita sudah mulai aware, sudah mulai peduli, gitu. Jangan pula kita istilahnya kita memilih kucing dalam karung, kan. Walaupun kita tahu betul secara undang-undang itu hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang secara peraturan kursinya mencukupi untuk itu, gitu. Karena kita lihat ya, jumlah partai kita kan memang ini tidak sama, gitu. Ada partai yang dia memang cukup jumlah kursinya untuk mencalonkan dirinya tanpa berkoalisi misalnya, gitu. Tapi kita tidak bisa membiarkan itu semua hanya kepada partai politik. Mahasiswa terutama harus juga memberikan satu perspektifnya, gitu. Kriteria apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Buat survei. Itu kan bentuk bagian daripada proses yang saya sebutkan itu. Jadi setidaknya tadi kan ada 3 hal persyaratan yang harus kita buat punya kemampuan secara metodologis. Kemampuan metodologis untuk election cycle kita. Tahapan-tahapan pemilunya itu kita tahu. Yang kedua, kemampuan metodologis untuk election observernya itu. Gitu. Ini belum ada satu gagasan genuine yang muncul misalnya seluruh BEM atau apapun ikatan mahasiswa misalnya membentuk satu pengawasan tersendiri misalnya. Tentu saja yang tidak menyalahi undang-undang. Tapi hal-hal seperti itu perlu dilakukan, perlu dibuat untuk mempressure kelompok-kelompok kepentingan. Karena memang dalam politik sesuatu itu harus disuarakan, harus digandengkan. Seperti ini juga bagian daripada proses itu. Dan yang ketiga tentu saja tadi persoalan kemampuan metodologis kita di dalam menerapkan electoral integrity itu. Gitu. Jadi kalau kita mau mundur ke belakang, sebenarnya sesuatu yang harus kita lakukan sejak awal. Contoh misalnya, siapa yang akan ditetapkan atau yang akan maju menjadi calon anggota KPU? Itu kan sejak awal-awal. Siapa yang akan duduk menjadi anggota Bawaslu? Karena berdasarkan banyak penelitian, tingkat integritas kemampuan anggota komisioner itu misalnya itu sangat berperan bagaimana kualitas ke depan pemilu itu. Oleh karena itu kita memerlukan anggota komisioner yang punya integritas yang baik. Punya badan pengawasan pemilu yang baik. Gitu. Karena mereka yang nanti yang akan menjadi penyaring. Yang melaksanakan sesuai dengan undang-undang itu. Bayangkan kalau kemudian misalnya anggota Bawaslu atau gitu ya, tidak punya satu pengawasan yang baik itu atas kepentingan-kepentingan politik tertentu. Maka otomatis kualitasnya juga akan berkurang. Oleh karena itu kalau kita bisa ambil garis lurus, saya sederhanakan tadi, kita bagi 2 saja, plus D ya. Kenapa gitu ya? Yang pertama itu, yang pra tadi. Yang pra tadi itu kita berbicara, siapa yang akan menjadi anggota Bawaslu, siapa yang akan menjadi anggota KPU, dan sekarang proses kemarin itu kan sedang pencalekan atau penetapan atau pencarian panwas kecamatan kan. Ini kita harus juga jeli, siapa yang akan ditarik itu, bagaimana pola rekrutnya, karena titik impas atau pengaruh kualitasnya nanti di kecamatan itu yang juga banyak pengaruh suara-suara nanti hilang atau tidak itu. Ini kan perlu pengawasan ini.
Kalau enggak, suara akan menguap. Ya, banyak caleg-caleg ya memberikan masukan kepada saya, kepada barangkali kepada banyak orang. Seperti itu. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain, misal gitu ya. Suaranya jumlahnya sudah jelas gitu. Izin Mas, Ya, dipersingkat Mas. iya. Terima kasih ya. Iya. Untung ada yang mengizinkan saya itu ya. Betul. Iya. Saya izin mengizinkan Iya. lagi Mas ya. Untung pula bukan jadi mahasiswa saya ya. Betul. Izin. Iya, oke. Itu maksud saya. Misalnya juga nanti persoalan penghitungan. Tadi kan misalnya bagaimana kalau ada konflik yang tadi disebutkan oleh adinda kita yang dari FKM. Nah, itu akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada satu lembaga yang kalau ada dia masalah mengenai misalnya persoalan penghitungan kursi dan seterusnya gitu ya, pencalonan dari hasil pemilu itu, maka itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi memang harus ada lembaga seperti itu. Tapi itu tetap juga harus diawasi. Terima kasih Pak Moderator ya. Baik. Saya kira itu terima kasih. Terima kasih Pak Warjo. Mungkin Bang Haris ada yang mau tambahin juga sedikit? Sedikit aja lah Bang. Oke, satu kalimat juga nggak apa-apa Bang. Ya. Biar kita menjawab bisa pertanyaan yang lain lagi nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak nih dikipas oleh Bang Hendro sama Pak Warjo, udah dikipas semua. Jadi Iya. sedikit aja yang saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita dengar tadi. Saya rasa ada perlu yang penting untuk kita sikapi, yaitu sikap skeptis. Sebagai pemilih saya harap skeptis, apalagi di anak muda terutama mahasiswa. Skeptis itu penting karena mobilitas anak muda dan mahasiswa ini besar. Menyampaikan informasi dari apalagi anak FISIP nih Bang. Ya. Kerjanya itu dari kedai kopi pindah ke kedai kopi, pindah ke kedai Nongkrong kopi. terus ya. Nggak apa-apa nongkrong asal ada hasil. Iya, gitu betul, kan. ha. Betul. Ini informasi ini tinggi mobilitasnya kalau dibawa. mau menegaskan, nggak apa-apa nongkrong-nongkrong, yang penting ada demonstrasinya gitu. Ya, sebenarnya itu dibahas. Iya. Kalau nongkrong-nongkrong itu Iya. masih gerakan. Kalau di FISIP ini kita bicara soal Ada gerakan. rancangan itu. Ya. Iya. Nah, tapi itu informasi yang disampaikan itu harus kita saring, harus kita skeptiskan. Betul, Ini untuk teman-teman mahasiswa karena masa depan dan keutuhan bangsa ini diwariskan ke kita. Jangan sampai kita ceroboh menyampaikan informasi yang salah yang mengakibatkan itu perpecahan, malah kita sendiri pula pelakunya. Oke. Itu yang sangat sayangkan. Oke. Terus seperti yang dibilang Pak Warjo tadi terkait informasi ataupun ketentuan-ketentuan politik atau ketetapan partai politik dan siapa aja yang maju dalam Panwascam bahkan itu harus kita cari tahu karena kita jangan buta dalam politik karena buta terburuk adalah buta politik kata Bertolt Brecht. Betul. Dan sedikit aspirasi nih untuk Pak Dewan nih kan mungkin bisa disampaikan kok bisa tuh mata pelajaran ilmu politik masuk ke sekolah lah. Iya, mata Jadi pelajaran ilmu kurikulum politik. baru gitu ya. Nah, karena saya rasa karena mereka yang di SMA akan menjadi pemilih gitu. Betul. Itu perlu sosialisasi Ya, minimal. ya mungkin Oke. itu aja lah, Oke, Bang oke. Ardian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bang Haris. Baik, ini untuk Oke, Bang moderator, terkendala waktu, mungkin bisa dipercepat sedikit. Oke, siap. Ini biar kita rangkum saja. Ini mungkin langsung ke Bang Hendro ya. Terkait pertanyaan 2, 3, dan 4 ini ya, terkait program dari Bang Habil tadi ya, Bang Habil Komunikasi, Bang Wadiladin dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, dan juga Bang Hutahuru ya. Ini kalau saya lihat terkait pertanyaannya itu dia satu alur nih, terkait pertanyaan melalui program yang mencerdaskan dari fraksi Partai PKS, itu pertanyaan yang kedua, bagaimana yang menuju dalam pemilu tahun 2024, dan juga dari Bang Fadiladin terkait konsep pemilu yang luber tadi ya, langsung, umum, bebas, dan rahasia gitu. Dan yang keempat terkait kasus ataupun fenomena yang sering terjadi dalam sebuah kontestasi politik, yaitu money politik, bagaimana respon dan tanggapannya. Jadi mungkin ini terkait yang satu alur saya bilang tadi, mungkin terkait program, visi misi, dan konsep dan strategi dalam pemilihan, dan juga mengenai tanggapan kasus dalam hal money politik. Mungkin bisa langsung dirangkap Bang Hendro ya. Mungkin langsung saya persilakan Bang Hendro. Ya, terima kasih Mas Ardi. Jadi kalau di pertanyaan tadi yang kedua, ketiga, keempat, apakah upaya dalam mencerdaskan pemilih di PKS itu banyak sarananya ya.
Pertama kita punya Sekolah Cinta Indonesia, SCI, ya kan. Yang kedua punya unit pembinaan anggota. Ya kan? Di situ kita bicara narasi kebangsaan, bicara Islam, bicara keadilan, bicara kebangsaan, bicara kenegaraan, bicara kesejahteraan seperti itu. Nah, di situ juga kita bicara bagaimana demokrasi yang berkualitas segala macam. Nah, yang berikutnya kita juga punya pendidikan politik. Bagi PKS, pendidikan politik itu adalah kawah candra di muka untuk melahirkan pejabat-pejabat yang berkualitas, berintegriti, baik dia di legislatif maupun di eksekutif, seperti itu. Tujuan dia jadi legislatif dan eksekutif bukan tujuan orientasi money, bukan tujuan orientasi adalah cari makan di situ, tapi tujuannya adalah pengabdian, begitu loh. Sehingga dalam pendidikan politik kawah candra di muka bagi PKS adalah pejabat eksekutif, pejabat legislatif, ya baik di level nasional, di level provinsi, di level kabupaten kota adalah pengabdian, menjadi sosok yang berintegriti. Karena ini yang mau kita lakukan. Nah, makanya kita ingin tadi menarik kata Prof, bahwa kita ini harus punya mimpi. Mimpi kita 2024 bagaimana demokrasi yang berkualitas yang sehat, kan Prof? Dari mimpi itulah kita build up. Bagaimana step-stepnya menuju demokrasi yang berkualitas 2024. Karena 2024 itu momentumnya dua, suksesi pemimpinan, ya, baik level nasional, ya, baik level provinsi dan kabupaten kota. Ini sebuah keniscayaan. Karena sudah diketok palu antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah. Begitu. Yang kedua, ya, kita bagaimana menghadirkan orang-orang sebagai penyambung lidah masyarakat yang mau mengerti, mau turun, mau peka, ya, mau responsif terhadap masyarakat sehingga masyarakat bisa mengakses anytime, anywhere. Seperti itu. Hari ini kalau kita lihat berapa orang yang bisa diakses oleh masyarakat. Teman-teman perlu lakukan tadi ataupun penelitian di lapangan, seperti itu. Begitu teman-teman. Nah, yang berikutnya teman-teman, ya kita juga partai politik ini kita pahami tadi sebagai proses kaderisasi pimpinan, Prof. Yang kedua ini sebagai tempat sosialisasi informasi kepada publik. Yang ketiga di partai politik juga bagaimana diajarkan kita untuk bagaimana manajemen konflik. Seperti konflik sebuah keniscayaan, nggak mungkin sebuah organisasi tanpa konflik. Konflik ini kalau disikapi dengan bijak, dengan wise, akan membentuk kematangan dalam berdemokrasi. Maka demokrasi kita, konflik ini dimaknai dalam positif, bukan konflik yang dimaknai dalam negatif, seperti itu. Nah, kalau kita bicara dalam serangan fajar, inilah tantangan kita. Inilah kalau saya bilang SWOT, ya, maka serangan fajar ini ancaman. Nah, ancaman ini bisa kita lakukan penetrasi penekanannya kalau kita punya opportunity. Nah, opportunity apa? Inilah visi besar kita. Visi besar di 60-80 juta pemilih pemula di Indonesia, di Sumatera Utara, bagaimana menghadirkan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang sehat, demokrasi yang kos murah, demokrasi yang berkeadilan, demokrasi yang menghadirkan pemimpin yang mau peduli pada masyarakatnya, seperti Bapak Ibu sekalian. Gitu, Prof. Oke. Nah, ada penutup pantun, Mas. Oke, ya? siap. Menarik nih. Kalau tuan dan puan ke Pulau Kalimantan, Cakep. makan kepiting di Balikpapan. Bukan presiden yang PKS cita-citakan, adil dan makmur yang jadi harapan. Oke, luar biasa. PKS nggak mesti di presiden, tapi bagi PKS adalah bagaimana sebuah amanah dari Undang-Undang Dasar 45, ya, adil dan makmur untuk masyarakat Indonesia. Gitu, Bro. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro Susanto. Mungkin Pak Warjio dan Bang Haris agak ditahan ya ininya. Oke. Karena memang Tadi waktu udah kita terjawab berarti pertanyaan Pak Albon Sidahuruk tadi Bang terkait money politik. Pak Hendro udah itu jawab ya, tadi itu ya. konfliknya Oke. betul. Jangan ada serangan fajar lagi gitu Pak. Ya, enggak, makanya tadi udah kita rangkum langsung kan, mengingat waktu kita enggak Ya. banyak ini ternyata. Karena kalau berbicara politik itu ada istilahnya 10 kali subuh juga enggak habis-habis itu kan. Benar Bang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan diskusi tema kita hari ini memberikan edukasi ya, pendidikan politik baik pada kawan-kawan yang berhadir di sini ataupun kawan-kawan pendengar Cardova dimanapun berada ya. Lagi-lagi acara ini juga hadir atas kerjasama dari DPRD Sumatera Utara, Radio Cardova 99,4 dan juga Laboratorium Fisip USU dan juga Electoral Institute for Development Quality atau EDEF ya. Mungkin
sebagai kesimpulan akhir sebelum saya kembalikan ke Desi mungkin, nah melalui tema ini mudah-mudahan timbul yang namanya kepercayaan dan kesadaran politik gitu bagi masyarakat, khususnya itu kawan-kawan dari generasi milenial gitu kan. Artinya bagaimana kita peduli gitu. Setelah kita munculkan kepedulian itu, kita harus punya indikasi, artinya kita bagaimana cara memilih yang cerdas gitu. Kita harus tahu track record misalnya, terlepas kita tahu karakter, kita tahu visi misi, kita tahu juga nih track record para calon legislatif yang akan tampil di pemilihan umum 2024 nanti kan gitu. Nah, untuk itulah hal-hal seperti itu banyak indikator terkait tahapan, dan juga kita jangan cuma memberikan tanggung jawab tuh kepada seperti tadi Pak Warjo bilang terkait dari instansi ataupun lembaga seperti DKPP, Bawaslu dan KPU, tapi itu juga kegiatan politik ini harus melibatkan hampir setiap elemen masyarakat yang memang berhak mempunyai surat pemilih, itu memang harus memberikan andil kontribusi langsung bagaimana kita masa depan yang cerah untuk bangsa Indonesia kita ini ke depan, itu yang harus kita peduli ya. Jadi intensitas kita terkait mencari informasi itu yang paling penting agar nanti nggak terjadi kesalahan ketika kita sudah melakukan pemilihan. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat ya untuk kawan-kawan semua. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya selaku moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua ya. Saya kembalikan kepada Kak Desi. Terima kasih Bang Ardian. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir di dialog publik kita. Terima kasih ini untuk Pak Hendro waktunya. Terima kasih Profesor Warjo juga. Bang Hendi juga terima kasih. Nyebutnya Bang Hendi atau Bang Haris? Bang Haris. Bang Haris. Terima kasih waktunya ya Bang ya. Terima kasih juga untuk pendengar Kardopa yang sudah menyaksikan acara kita di live Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan juga di 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Yang jelas untuk dialog publik membangun generasi cerdas, peduli dan cerdas menuju pemilu 2024 ini tentunya bekerja sama dengan Humas DPRD Sumatera Utara, Laboratorium Visip USU, Program Magister Studi Pembangunan, Electoral Institute for Development Quality. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Terima kasih pendengar Kardopa. Kita kembali ke studio sampai ketemu di lain waktu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk dialog publik kita pagi hari ini. Kita kembali ke studio.